10 Muharram sering dijadikan sebagai momentum untuk kita menunjukkan kepedulian kepada anak yatim. Sayang, belum banyak anak-anak yatim di Indonesia yang sukses berhasil sampai ke puncak sehingga mampu merubah peta dunia. Ada satu kitab yang cukup menarik. Judul kitab tersebut Al-Aitam Ghayyaru Majrat Tarikh. Anak-anak yatim Ghayyaru yang merubah Majrat Tarikh, peta dunia, perjalanan dunia, perjalanan sejarah. Ya. Jadi sejarah di dalam Islam banyak diwarnai oleh anak-anak yatim. Siapa-siapa saja kira-kira anak yatim yang mampu merubah peta sejarah. Misalnya yang pertama, kita mengenal salah seorang imam madhab, pendiri madhab Syafi'i yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijrah. Pada saat ayahnya meninggal, beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Kemudian yang kedua, imam yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madhab Hambali. Beliau lahir tahun 164 Hijriah. Pada saat beliau berusia 3 tahun, ayahandanya berpulang ke rahmatullah. Kedua sosok imam ini sangat dikenal dunia, melahirkan 2 madhab besar yang ada dalam Islam. Tentunya selain madhab Hanafi dan madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Jadi 2 orang ini menorehkan dengan tinta emas sejarah Islam. Kemudian yang ketiga, Imam Ghazali. Siapa sih yang tidak mengenal Imam Ghazali dengan hasil karyanya yang kurang lebih 135 hasil karya. Kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Mukasyafatul Qulub, Mishkatul Anwar, dan lain-lain, Tahaffutul Falasifah. Berbagai jenis disiplin ilmu beliau karang. Sayang usianya masih sangat muda, 55 tahun, usia 55 tahun beliau berpulang ke rahmatullah. Imam Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah. Pada saat Imam Ghazali berusia 3 tahun, ayahandanya berpulang ke rahmatullah. Kemudian yang keempat, siapa yang tidak mengenal Imam Sufyan Ats-Tsauri? Beliau lahir tahun 97 Hijriah, termasuk generasi tabi'in, juga termasuk gurunya Imam Syafi'i. Pada saat usia 3 tahun, ayahandanya berpulang ke rahmatullah. Kemudian yang kelima, pasti tatkala kita membaca hadis, kita akan diperkenalkan dengan sebuah nama yang namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah. Pada saat beliau masih kecil, ayahandanya berpulang ke rahmatullah. Kemudian yang keenam, Imam Al-Mutanabbi, salah seorang sejarawan awal di dalam Islam. Dialah peletak batu besar yang namanya tarikh dalam Islam, tarikh Islam. Dan yang berikutnya, ulama pada generasi agak sedikit terakhir, Imam Ibnu Jauzi yang lahir tahun 511 Hijriah. Ini juga ulama besar. Nah, tentu saja masih banyak sekali, karena kalau saya sebutkan semuanya, kurang lebih ada 300 ulama-ulama besar ternyata lahir dalam status sebagai anak yatim. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa memberikan motivasi kepada anak-anak yatim yang ada di Indonesia, supaya muncul need for achievement-nya untuk bisa berprestasi dengan kawan-kawan yang lainnya.